بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah kita bertemu kembali lagi dengan pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqin biha, karya dari Syekh Dr. Abdurrahim rahimallahu ta'ala. Alhamdulillah ini adalah pertemuan ke-18 dari pembelajaran bahasa Arab. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah disampaikan di grup masing-masing, yang pertama adalah kita membahas materi secara singkat pada halaman 95. Kemudian kita membaca sebuah nas atau teks di halaman 96. Kemudian tamarin dari halaman 97 sampai pada halaman 99. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Langsung saja kita masuk di halaman 95. Itu ada materi singkat yang mana materi ini telah kita dapatkan, cuma akan diulang lagi agar yang kita dapatkan tidak kita lupakan. Di sini ada 4 nomor. Yang pertama tertulis asmaul isyarati lil qaribi al-aqilu, yaitu isim-isim atau kata-kata isyarah lil qarib untuk jarak dekat yang berakal. Nah, di sini kita lihat ada 4 kalimat. Yang pertama ada hadza talibun. Kata talib yang artinya siswa, santri atau mahasiswa ini berakal, jumlahnya mufrad atau 1, kemudian dia mudzakkar. Maka isim isyarahnya jarak dekat ya dengan muzakkar juga, yaitu haza. Nah, di bawahnya hadza talibun tertulis hadhihi talibatun. Nah, kata talibatun juga itu artinya satu siswi atau satu mahasiswi. Ya, ini berakal. Maka digandengkan dengan isim isyarah untuk jarak dekat, yaitu hadhi. Kenapa? Karena yang ditunjukkan adalah muannas. Kemudian untuk kata haula ini bentuknya umum. Ya, haula ini untuk jamak yang jumlahnya lebih dari 2. Maka untuk kata haula itu bisa untuk muzakkar, di sini seperti kita lihat tullabun, dan juga bisa untuk muannas talibatun. Haulai tullabun, haulai talibatun. Mereka ini para santri, para mahasiswa, mereka ini para santriwati, para siswi. Kemudian asani tertulis di sini asmaul isyarati lil ba'idi al-aqil. Isim-isim isyarah untuk jarak jauh dan untuk yang berakal. Sama seperti yang di sebelah kanan ini, kotak sebelah kanan. Cuma di sini untuk lil ba'idi, untuk jarak jauh. Ya. Di sini tertulis zalika. Kenapa dengan kata zalika? Karena zalika ini mufrad muzakkar. Dan yang ditunjuk adalah talibun. Talibun dia muzakkar dan dia juga mufrad jumlah 1. Maka
dengan isim isyarah, baitnya adalah zalika. Nah, kemudian di bawahnya adalah tilka thalibatun. Nah, kenapa menggunakan kata tilka untuk isim isyarah jarak jauhnya? Karena di sini kata thalibatun dia mufradah, jumlah tunggal atau satu, dan yang kedua dia jenis kelaminnya adalah muannas. Maka dia menggunakan kata tilka dari isim isyarah jarak jauh. Nah, kemudian kata ulaika ini sama seperti haulai, yaitu umum. Bisa untuk muzakkar, tullabun, bisa juga untuk muannas, thalibatun. Ya, jadi haulai dan ulaika ini sama persis, cuma yang membedakan dari kedua kata tersebut adalah jaraknya. Haulai untuk jarak dekat, ulaika untuk jarak jauh. Kalau ulaika berarti kita artikan mereka itu. Ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kemudian kita beralih yang di bawahnya. Nah, asalis yang ketiga tertulis adalah asmaul isyarati lil qaribi ghairul akili. Nah, di sini isim-isim atau kata-kata isyarah untuk jarak dekat tapi untuk yang tidak berakal. Nah, kita lihat ke dia ketika dia dalam keadaan mufrad atau mufradah. Ketika dalam keadaan mufrad untuk muzakkar ini tertulis di sini hadza. Kemudian sini di sampingnya baitun. Ini rumah. Rumah adalah benda mati, tidak berakal. Nah, ketika yang tidak berakal ini dalam keadaan mufrad dan dia muzakkar, maka menggunakan isim isyarah jarak dekatnya adalah haza. Insya Allah ini mudah kalau dalam keadaan mufrad. Begitu juga untuk muannas, hadhihi sayyaratun. Ini satu mobil. Nah, untuk kata sayyaratun dia adalah muannas karena diakhiri dengan ta marbuto di akhir katanya. Iya. Diakhiri dengan ta marbuto di akhir katanya. Kemudian dia jumlahnya mufradah, tunggal atau satu. Maka dengan isim isyarah untuk jarak dekat yaitu menggunakan hadhihi. Ya. Hadhihi ini mufradah jumlah satu dan juga untuk muannas isim isyarah jarak dekat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketika yang tidak berakal ini menjadi jamak. Ya, menjadi jamak. Di sini tertulis hadhihi buyutun. Nah, buyut adalah jamak dari baitun. Berarti menunjukkan buyutun artinya rumah, lebih dari dua. Nah, sekarang kita lihat di sini digandingkan dengan hadhihi. Kalau kita lihat hadhihi, ya kalau kita lihat hadhihi ini seharusnya untuk muannas ya. Dan dia tentunya jumlahnya tunggal mufradah. Tapi kenapa di sini digandengkan dengan hadhihi? Pada sebagaimana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya yang tidak berakal menjadi jamak, yang pertama apa? Harus disifatkan dengan muannas. Nah, kita lihat di sini kata hadhihi adalah isim isyarah untuk muannas. Kemudian yang kedua harus berjumlah mufradah, jumlah tunggal atau satu. Yang kita lihat kata hadhihi untuk mufradah atau jumlah tunggal. Seperti itu. Nah, kemudian untuk muannasnya hadhihi sayyaratun. Sayyaratun artinya mobil-mobil. Ya. Mobil. Nah, jadi sayyarat ini jamak yang tidak berakal. Maka digandengkan dengan hadi, bukan haulai. Sama juga seperti buyut, bukan dengan haulai. Karena kata haulai dan ulaika ini khusus untuk berakal saja. Jadi kata haulai dan ulaika adalah khusus untuk yang berakal. Berarti untuk manusia saja, baik dari nama, jenis kelamin atau profesi dan jabatannya. Ya, itu. Jadi kata sayyaratun di sini ini digandengkan dengan hadhihi. Tentunya dia isim isyarah muannas untuk jarak dekat dan dia harus jumlahnya mufradah, tidak jamak. Baik. Kemudian arabi yang keempat di sini isim isyarah untuk jarak jauh dan juga untuk yang tidak berakal. Jadi isim isyarah untuk lil bait jarak jauh dan untuk tidak berakal. Nah, sama seperti pembahasan yang sebelah kanan tadi. Di sini tertulis zalika baitun, ya. Jadi kalau masih dalam keadaan mufrad, insya Allah masih aman. Kenapa? Karena masih kembali ke asalnya. Kalau mufrad, isim isyarahnya mufrad,
jumlahnya juga mufrad, ya. Isim isyarahnya muzakkar, ya, seperti itu. Kemudian juga sini tilka sayyaratun, ya. Ini sama persis seperti hada baitun, sama juga hadhi sayyaratun. Ini masih dalam keadaan aman, masih mudah dipahami. Nah, ketika menjadi jamak dia berbeda. Seperti di sini tilka buyutun, tilka sayyaratun. Kedua ini sama seperti pembahasan yang tadi yang telah dibahas di sini, yaitu hadhi buyutun dan hadhi sayyaratun. Intinya yang tidak berakal itu yang harus kita lihat adalah dua. Yang pertama harus disifatkan dengan muannas. Yang kedua harus dia berjumlah mufradah atau jumlah tunggal atau satu. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Ya. Cukup dengan penjelasan materi ini. Kemudian kita beralih ke halaman 96. Di sini ada sebuah nas dari 1 sampai 13 nomor. Kita bacakan ad-dasu as-sabi'a asyar. Arafmul awal, nomor pertama, abwabul masjidi maftuhatun. Nah, kita lihat di sini abwab dengan maftuhah. Abwab tadi apa? Jamak tidak berakal. Artinya apa? Pintu-pintu. Ketika jamak tidak berakal, ketika yang tidak berakal menjadi jamak, maka sifatkan dengan muannas dan jumlahnya mufradah. Nah, kita lihat di sini kata maftuhatun. Maftuhatun dia muannas sifatnya dan juga jumlahnya mufradah, tunggal, ya. Seperti itu. Dan ini susunannya mubtada khabar. Kemudian asan yang kedua, liman hadil buyutu al-jadidatu hiya limudiris syarikati. Ya, yang pertama tadi artinya pintu-pintu masjid terbuka. Yang kedua artinya siapakah pemilik rumah-rumah baru ini? Rumah-rumah baru tersebut milik pemimpin atau direktur perusahaan. Asalis an-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah atau bintang-bintang ini indah. Rabi hadhihi durusu sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Al-khamis, yang kelima, fil hindi lughatun katsiratun. Di negeri India bahasa banyak sekali. Asadis ainal kutubul jadidatu hiya fil maktabati. Di manakah buku-buku cetak yang baru? Buku-buku cetak yang baru ada di perpustakaan. Asabi' tilka sururu maksuratun. Ranjang-ranjang itu patah. Asamin, yang ke-8, as-sa'atul yabaniyatu rakhisatan. Jam tangan dari Jepang harganya murah. At-tasi', yang ke-9, hadil humuru al-hamiru lil fallahi. Keledai-keledai ini miliknya petani atau pengembala. Tab al-ashir yang ke-10, aina kutubukunna ya akhawatu hiya fil fasli. Di manakah buku-buku cetak kalian para saudari? Buku-buku cetak itu ada di dalam kelas. Al-hadi asyar yang ke-11, hadi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Ini buku-buku cetak saya dan itu buku-buku cetak milik saudariku. Asani asyar yang ke-12, hadi makatibut tullabi. Ini meja-meja para siswa. Asalis asyar yang ke-13, fi hadha syari'i fanadiku kabiratun. Di jalan ini terdapat hotel-hotel yang besar. Ya, itulah nas beserta terjemahannya. Kemudian masuk ke halaman berikutnya, halaman 97, dan ini adalah tamarin, latihan-latihan kita kerjakan sampai halaman 99. At-tamrin al-awwal, ajib 'anil asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini seperti biasa. Kita jawab cukup sampai 5 nomor saja. Ainal kutubul jadidatu hiya 'alal maktabi, hiya fil maktabati, hiya fil ghurfati. Hasani liman hadhil buyutul kabiratu, hadhil buyutul kabiratu li sadiqi lil asatizati lil muhandisi lil mudir syarikah, ya. Asalis abwabu sayyarati maftuhatun. Naam, abwabu sayyarati maftuhatun. Arabi, aina akalamul mudarrisi?
Akalamul mudarrisi fi durji. Al-khamis, terakhir, ainal kilab hiya tahta syajarah. Kemudian at-tamrin asani, hawil mubtada fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ya, rubalah mubtada di setiap kalimat-kalimat berikut ini menjadi jamak. Al-misal, al-babu maftuhun, maka jadikan jamak, dan ini adalah susunan mubtada khabar. Mubtada adalah al-abwab, khabarnya maftuha. Al-abwabu jamak yang tidak berakal, maka sifatnya harus muannas dan jumlah mufradah untuk satu. Al-abwabu maftuhatun. Kita kerjakan sampai 5 nomor juga. Ar-raqmul awal, hadza qalamun jadidun. Hadhihi aqlamun jadidatun. Atsani, an-najmu jamilun. An-nujumu jamilatun. Atsalis, dzalika kitabun qadimun. Tilka kutubun qadimatun. Arabi, dzalikal baitu jamilun, tilkal buyutu jamilatun. Hadad darsu sahlun. Ya. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Kemudian ke halaman berikutnya, halaman 98, at-tamrin asalis, tertulis perintah, do' fil amakinil khaliyati fima yali akhbaron munasibatan. Letakkanlah di tempat-tempat kosong ini berikut ini dengan memberikan khabar yang sesuai atau yang cocok. Sekarang kita memberikan khabar cukup sampai dengan nomor 5 lagi. Al-baitu jadidun. Al-baitu jadidun. Asani an-nujumu jamilatun. Nah, tadi kita bacanya al-baitu jadidun. Kenapa? Karena dia masih dalam keadaan mufrad. Meskipun dia tidak berakal, tapi ketika dia masih dalam keadaan mufrad, maka dia kembali ke hukum asalnya, yaitu muzakkar juga. Asani an-nujumu jamilatun. Kenapa kita mengatakan sifatnya jamilatun dengan muannas dan jumlah mufradah? Karena an-nujum adalah jamak yang tidak berakal. Asalis, al-babu maftuhun. Arabi, al-qalamu qadimun. Al-khamis, al-buyutu wasikhatun. Ayat ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian at-tamrin arabi, yang keempat, hati jam al-kalimatil atiyati. Berikanlah jamak pada kata-kata berikut ini. Ya, kita bisa jawab semuanya. Ya, sekaligus sampai di halaman 99. Babun abwabun, baitun buyutun, najmun nujumun, qalamun aqlamun, himarun humurun, sarirun sururun, nahrun anharun, sayyaratun, kalbun kilabun, ta'iratun, darsun durusun, bahrun biharun, kitabun kutubun, qamisun qumsanu, darrajatun, haklun, hukulun, jabalun, jibalun. Kemudian sini ada sebuah kotak persegi panjang, al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Insyaallah kita akan simpan di poster. Ayat ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian untuk pertemuan ke-18 kita ini dari pembelajaran bahasa Arab dengan kitab Dursul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqin nabiyya. Semoga dengan penjelasan singkat tadi dan latihan-latihan yang kita kerjakan hanya beberapa nomor, dan untuk latihan terakhir tadi kita baca secara keseluruhan, semoga bisa dipahami, dan jika belum dipahami bisa ditanya di grup. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru ani da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.